Shalom saudara, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Victor Alexander Wibowo. Saya adalah salah seorang kader GKI yang sekarang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Maulana Yusuf Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk bersatu merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur bila mana pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama merenungkan pesan firman-Mu. Kiranya Tuhan pada hari ini Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya dimampukan untuk mengerti, tetapi juga dimampukan untuk dapat melakukan pesan firman-Mu itu dalam kehidupan sehari-hari di bawah pertolongan Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, dari ayat yang cukup singkat ini kita bisa mengerti bahwa di satu sisi melalui mulut kita bisa mengeluarkan gosip yang tentunya itu sangat menyakitkan hati. Tetapi di sisi yang lain, melalui mulut kita juga bisa mengeluarkan berkat. Apa sih berkat itu? Berkat dalam bahasa Latin itu benedictio. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu bene yang artinya baik, dan dictio yang berasal dari kata dicere yang artinya adalah perkataan. Jadi sederhananya benedictio adalah perkataan-perkataan baik yang kita berikan pada seseorang dengan tujuan untuk meneguhkan hati mereka. Dalam kitab suci, Bapak Ibu, ada banyak sekali contoh berkat yang meneguhkan hati. Misalnya dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Pada waktu Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, ini adalah kalimat berkat dari Sang Bapa yang begitu menguatkan Yesus, sehingga melaluinya Yesus mampu menghadapi seluruh godaan iblis di padang gurun setelah peristiwa itu. Nah, selain itu, dalam kisah kehidupan seorang penulis himne terkenal pun kita bisa melihat bagaimana kalimat berkat itu dapat meneguhkan dan mentransformasi kehidupan seseorang. Bapak, Ibu, dan Saudara tentu sudah tidak asing dengan salah seorang penulis himne terkenal bernama Fanny Jane Crosby. Seorang pengarang yang kehilangan penglihatannya sejak dirinya berusia 6 minggu. Menariknya, Saudara, alih-alih hidup dalam kepahitan, ia justru berkembang dalam keteguhan dan pengharapan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada kata-kata berkat yang terus diterimanya sedari kecil. Ibunya, Mary Crosby, yang adalah seorang janda, tidak pernah sama sekali mengeluhkan kelemahan fisik yang dimiliki oleh Crosby. Sebaliknya, Mary selalu mengatakan pada Jane Crosby bahwa kebutaannya itu adalah bagian dari rencana ilahi. Sebab melaluinya, Crosby justru dapat memiliki wawasan rohani yang jauh lebih tajam. Selain Mary, Eunice Crosby yang adalah neneknya juga memainkan peranan penting dalam kehidupan iman Jane Crosby. Setiap hari, tiada henti-hentinya, Eunice membacakan Mazmur dan mengucapkan kata-kata iman yang menumbuhkan imajinasi Crosby. Nah, perkataan-perkataan inilah yang pada akhirnya membuat Crosby mampu untuk menerima keadaannya dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui karya-karya yang dihasilkannya. Nah, Bapak dan Saudara, dari kedua kisah ini kita bisa melihat bahwa kalimat berkat itu sanggup meneguhkan dan mentransformasi kehidupan seseorang. Sedangkan gosip itu dapat menyakiti hati seseorang. Maka dari itu, Saudara, pastikanlah engkau senantiasa mengucapkan berkat pada siapapun setiap waktu.
Sebab barangkali melalui berkat yang Engkau sampaikan itu akan lahir Fanny Crosby yang baru. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah kami yang baik, terima kasih atas pesan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami dapat melaksanakan pesan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari, di bawah pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.